Selamat tahun baru Imlek Sin Chun Yong Hee, saudara-saudariku sesama Senjuren. Saya Wang Hung Fu merasa perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, karena saya merasa tidak bisa terima dengan dalih alasan arisan yang digunakan untuk memojokkan Pak Cokro oleh beberapa orang atas nama koordinator arisan, yang mana saya menjadi saksi selama ini. Saya yang mengalami, menangani, dan menyaksikan apa yang sebenar-benarnya terjadi dalam arisan periode 4. Dengan adanya hasil putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 Februari 2022, kami ingin menyampaikan beberapa poin yang perlu saudara-saudariku ketahui dengan jelas. Selama ini Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi atau Sienji Chonghui yang kita kenal adalah yayasan yang damai dan tidak pernah bermain hukum. Mengapa sampai bisa menempuh jalur hukum seperti ini? Semua ini diawali karena adanya pergantian pembina pada tanggal 9 Juli 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020 dengan memasukkan 4 orang pembina baru yang kinerja dan andilnya belum kita ketahui. Dari 7 orang pembina saat itu, hanya 5 orang pembina yang terdiri dari 1 pembina lama dan 4 orang pembina baru tiba-tiba mengadakan rapat sendiri pada tanggal 4 November 2020 tanpa memberitahu, tanpa memanggil, tanpa menjelaskan, dan tanpa membuktikan apakah ada perbuatan Pak Cokro yang merugikan yayasan, dan langsung sewenang-wenang melengsarkan Bapak Cokro Saputra Jaya dengan menggunakan jalur hukum, yaitu membuat akte yayasan dan langsung mengganti pengurus yayasan. Maka kami pun juga menempuh jalur hukum untuk membuktikan apakah perbuatan 5 orang pembina tersebut apa sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sekitar bulan Februari sampai Maret 2020, pada masa awal-awal COVID-19, saya diminta Pak Cokro untuk merapikan administrasi penagihan uang arisan periode keempat. Dari hasil pemeriksaan saya, ternyata ada ketua regu arisan yaitu Bapak Hung Jien yang penyetoran uang arisannya tidak tertib. Seharusnya hal ketua regu tidak tertib setor ini diketahui oleh Bapak Yuki selaku bendahara yayasan yang memiliki akses untuk memeriksa transaksi bank pada rekening yayasan. Hal ini sangat merugikan yayasan. Menindaklanjuti temuan saya tersebut, Pak Cokro mengadakan pembahasan di kantor yayasan yang dihadiri oleh Bapak Cokro sebagai ketua umum, kedua Bapak Suwaji almarhum sebagai salah satu dari 7 koordinator arisan periode keempat. Ketiga Bapak Yuki sebagai salah satu dari 7 koordinator arisan periode keempat sekaligus bendahara yayasan bersama saya Hendra Wijaya. Pembahasan tersebut membahas kinerja Bapak Yuki yang kurang bertanggung jawab sampai bisa kelolosan ada ketua regu yang tidak tertib setor uang arisan, namun di satu sisi fee penagihan tetap saja diberikan pada seluruh ketua regu, termasuk kepada Bapak Hung Jien yang tidak melakukan penyetoran uang arisan dengan tertib. Setelah kami cari informasi dari peserta arisan yang dibawahi ketua regu Bapak Hung Jien, ternyata peserta arisan tersebut tiap-tiap bulan
tetap setor seperti biasa ke rekening Bapak Hujen. Tetapi entah mengapa tidak langsung disetorkan oleh Bapak Hujen ke rekening yayasan. Nah, ini foto penyetoran dari arisan Bapak Hujen. Pak Cokro menginstruksikan untuk segera menuntaskan masalah tersebut. Bapak Hujen berkali-kali diminta menghadap, tetapi terus menghindar sampai kami surati secara resmi dan tegas. Akhirnya pada akhir Mei 2020 saya mengundang Bapak Hujen untuk bertemu pada tanggal 2 Juni 2020 di Clubhouse Geraha Family dalam rangka mengkonfirmasi mengapa uang peserta arisan yang sudah disetorkan kepadanya tidak segera disetorkan ke rekening arisan atas nama yayasan. Pada tanggal 2 Juni 2020 itu barulah Bapak Hujen menyetorkan seluruh uang arisan dari peserta arisan dalam regunya yang ke rekening arisan atas nama yayasan. Ini bukti penyetoran Bapak Hujen pada tanggal 2 Juni 2020. Pada April sampai Juni 2020, 6 koordinator arisan yaitu Bapak Suwaji almarhum, Bapak Yuki, Ibu Yulien, almarhum Bapak Suwiro, Bapak Paul, dan Bapak Sutrisno almarhum mengusulkan pembubaran arisan. Isu pembubaran ini jelas tidak cocok dengan tujuan didirikannya arisan dan aturan pada buku arisan. Dan seharusnya para koordinator arisan tersebut mengetahui pembubaran arisan justru akan merugikan yayasan. Bahkan salah satu yaitu Ibu Yulien yang juga merupakan koordinator arisan hanya setor arisan sampai Desember 2019, jauh sebelum adanya COVID. Berarti tidak punya hak atas arisan. Tetapi bulan April 2020 ikut berkuar-kuar arisan bubar karena alasan COVID-19. Semua hanya memikirkan ego sendiri, sudah melupakan tanggung jawabnya sebagai koordinator arisan. Nah, ini bukti pembayaran Ibu Yulien. Isu pembubaran itu akhirnya ditanggapi Pak Cokro dengan menginstruksikan saya untuk mengumumkan bahwa arisan tidak bubar, tetapi sejak bulan Mei 2020 seluruh tagihan arisan dihentikan penagihannya sampai COVID berlalu. Sedangkan untuk sebagian peserta yang mengalami kesulitan dalam keuangan, Bapak Cokro secara pribadi berinisiatif untuk mengambil alih arisan orang-orang tersebut. Pengambil alihan tersebut telah kami realisasikan pada bulan Juli 2020 dengan nominal kurang lebih 5 miliar rupiah dari uang pribadi Bapak Cokro dan bukan dari uang yayasan atau uang koordinator arisan lainnya. Nah, ini waktu kita mengadakan proses take over keuangan yang dibutuhkan oleh yang membutuhkan bantuan. Dan ini bukti orang-orang yang sudah menerima pembayaran uang yang dari Pak Cokro. Bahkan ada beberapa peserta yang awalnya minta berhenti tetapi tidak jadi karena mereka
kira arisan bubar, ternyata tidak bubar. Mereka jadi melanjutkan. Saudara-saudari, kalau arisan tidak bubar itu yang diuntungkan bukanlah saya, bukanlah Pak Cokro, melainkan yayasan. Kami sebagai pengurus berjuang dan melakukan semua ini untuk kepentingan yayasan, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Karena jabatan sebagai pengurus yayasan itu adalah jabatan pengabdian dan pengorbanan, bukanlah kekuasaan. Dalam menjalankan tugas take over arisan, karena dalam pandemi COVID kami menjalankan satgas protokol COVID yang dikatakan oleh beberapa orang di yayasan kami mendatangkan preman-preman. Itu semua tidak benar. Juga proses kami membantu take over, ada koordinator arisan yang menghambat, mempersulit proses kami. Nah, ini ada koordinator yang mempersulit terus di waktu kita menangani pekerjaan kami. Tersebar pula rumor tentang uang arisan dibawa lari oleh Pak Cokro dan saya. Itu jelas tidak benar. Itu fitnah, karena uang arisan tersebut masih aman di deposito atas nama yayasan. Itu sangat merugikan nama baik Pak Cokro maupun saya. Ini bukti deposito. Saya sangat menyayangkan hasil kerja Pak Cokro yang begitu bagus, rapi, dan transparan diacak-acak kembali menjadi amburadul. Demikian beberapa poin yang menurut kami perlu saudara-saudari senioren ketahui dengan jelas, agar saudara-saudari tidak mudah diprovokasi oleh oknum dan rumor yang tidak benar. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan dan kesehatan supaya kita bisa berkumpul dan bersatu seperti dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Amin.